Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Seluruh energi di tubuh Lin Tian tiba-tiba saja dilepaskan, dan ini membuat semua orang di sana merasakan ketenangan. Mereka semua merasa seperti sedang melihat penguasa sebenarnya, yang saat ini berdiri di depan mereka. Yang lebih menakjubkan lagi adalah, Lin Tian yang sekarang benar-benar terlihat seperti orang tidak biasa. Pakaian putih dengan jubah yang berkibar-kibar, ini membuat Lin Tian terlihat sangat agung dan berwibawa. Mata biru dan emas Lin Tian juga terus bersinar, dan mata itu juga dapat melihat menembus ruang dan waktu. Lin Tian juga mendapatkan indera yang lebih kuat dari sebelumnya, bahkan dia bisa merasakan kalau dirinya dapat berpindah kemana saja yang dia inginkan. Mata emas dan biru langit membuat dia bisa melihat nasib seseorang, dan juga dapat mengubah nasib seseorang dengan mudah. Seperti inikah kekuatan Dewa Kaisar? Pikir Lin Tian dengan serius. Itu berbeda halnya dengan Huang Zheng, yang sebelumnya telah dipenuhi oleh energi kejahatan. Lin Tian terlihat dipenuhi oleh berbagai roh, yang saat ini mengelilinginya dengan gembira. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Gumam Huang Zheng dengan wajah yang sangat jelek. Dia benar-benar tidak menyangka, kalau Lin Tian akan menembus ranah Dewa Kaisar begitu singkat. Sekarang dia hanya bisa bertarung mati-matian untuk melawan Lin Tian. Bang, Lin Tian, kamu adalah orang yang selalu menggangguku. Kamu harus mati. Kembalikan semua kekuatanku, teriak Huang Zheng. Setelah berteriak, dia segera berubah menjadi raksasa yang hanya memiliki tulang emas. Meraung, kamu sudah kalah, teriak Lindong sambil menyerang Huang Zheng. Masih belum, telan semuanya untukku, teriak Huang Zheng sambil menelan seluruh energi yang ada di tata surya itu. Tata surya yang tadinya tenang, kini mulai bergetar hebat. Lalu berbagai retakan tuseng terjadi, dan ini membuat semua pasukan dari pihak Lin Tian menjadi cemas. Ayah, cepat bawa semua orang pergi dari sini, ucap Lin Tian yang muncul di depan Lindong. Apakah kamu yakin? Tanya Lindong dengan serius, dan dia masih dalam wujud naganya. Aku serius, cepat pergi sekarang. Tata surya ini akan hancur. Kita sudah tidak punya waktu untuk terus berdiri di sini. Dan jika semua pasukan kita masih di sini, itu sama saja mengirim mereka menuju ke kematian, jawab Lin Tian. Baiklah, ayah menunggumu di dunia dewa, ucap Lindong sambil berbalik dan terbang ke arah pasukan yang telah berkumpul itu. Kalian semua, cepatlah masuk, ucap Lindong sambil mengeluarkan pagoda miliknya. Tunggu dulu, bagaimana dengan An-Er, suami? Belum selesai keluarga Lin Tian berbicara, mereka sudah ditarik masuk dengan paksa ke dalam pagoda. Ini sudah jelas, kalau Lindong tidak ingin membiarkan mereka membuat Lin Tian menjadi khawatir. Segera setelah semuanya masuk, Lindong menatap Lin Tian untuk sesaat, lalu langsung merobek ruang dan pergi dari tata surya itu. Dia segera meninggalkan Lin Tian yang sedang tersenyum, sambil memandangi kepergian ayahnya itu. Lin Tian, teriak Huang Zheng. Sepertinya kamu juga mencapai ranah Dewa Kaisar ya. Tapi sepertinya itu adalah jalan yang membuatmu menjadi iblis, ucap Lin Tian sambil memandangi Huang Zheng yang hanya berbentuk tulang tengkorak itu. Hahaha, selama aku dapat menelanmu, maka wujudku akan sempurna. Dan jika bukan karenamu, mana mungkin aku bisa seperti ini, teriak Huang Zheng dengan marah. Lah, kok karena aku? Bukankah kamu sendiri memang dewa iblis? Kamu telah merasuki salah satu mata pelindung, dan mengendalikannya agar kamu dapat mengembalikan tubuhmu. Bukankah seperti itu rencanamu? Balas Lin Tian. Apa? Kenapa kamu bisa mengetahuinya? Ucap Huang Zheng yang kaget dengan ucapan Lin Tian. Tentu saja aku tahu. Aku pernah melihat dalam ingatan mata biru dan mata emas,
kalau kamu telah dimusnahkan oleh dewa penguasa. Itu dilakukan karena sifatmu yang kejam, dan juga kejahatan besar yang telah kamu lakukan. Lalu kenapa? Yang kuat selalu menang, dan yang lemah hanya akan jadi budak bagi yang kuat. Itulah peraturan dunia dewa sejak dulu, dan itu tidak dapat kamu ubah Lin Tian, balas Huang Zheng. Oh, tidak dapat aku ubah ya. Aku adalah Dewa Kaisar, sang penguasa hidup dan mati. Jika peraturan lama membuat rakyatku sedih, aku pasti tidak akan segan-segan untuk mengubahnya, ucap Lin Tian. Sombong sekali. Bahkan dia saja tidak berani mengatakan hal seperti itu. Balas Huang Zheng. Dia adalah dia, dan aku adalah aku. Saatnya mengakhiri semua kebencian ini, dan juga dendam antara iblis dan para dewa. Ucap Lin Tian sambil mengeluarkan tombak emasnya. Bayi kecil, apakah kamu sudah siap? Tanya Lin Tian. Hahaha, tentu saja aku sudah siap apapun yang akan kakak lakukan, jawab bayi kecil. Bagus kalau begitu, nanti saat kembali kita harus bersenang-senang. Itu hanya kita berdua saja, ucap Lin Tian sambil tersenyum jahat. Wow, aku sangat menyukainya. Sudah lama kita tidak bersenang-senang, hahaha, balas bayi kecil. Teknik Dewa Kaisar, Harimau Suci. Teriak Lin Tian dan bayi kecil secara serentak. Bas-bas. Mengaung, mengaung. Lin Tian tiba-tiba saja berubah menjadi harimau bersayap raksasa, dan dengan tubuh harimaunya ditutupi oleh armor emas dan biru, dan penampilan ini membuat harimau bersayap itu tampak luar biasa. Bang, ayo maju. Wush. Bang, Lin Tian, aku akan mengirimmu ke neraka, teriak Huang Zheng. Dan, boom, pertarungan antara Lin Tian dan Huang Zheng ini, itu membuat tata surya menjadi retak dan hancur secara perlahan. Mereka berdua seperti tidak peduli dengan semua yang terjadi, dan masih terus saling baku hantam. Bang bang, bang bang, bang bang. Mata tengkorak raksasa itu penuh dengan kebencian, saat mata itu menatap Lin Tian yang telah menggagalkan semua rencananya selama ini. Meraung, dunia ini adalah milikku. Hujan tulang galaksi. Teriak Huang Zheng. Tombak emas surgawi. Lin Tian dan bayi kecil juga berteriak bersama-sama, dan tombak raksasa segera muncul di kepalanya. Tombak itu lalu berubah menjadi ribuan tombak kecil, dan mematahkan serangan tulang-tulang yang menyerang ke arahnya. Bang 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 bang. Mengaung. Api abadi, teriak Lin Tian. Api iblis, teriak Huang Zheng. Wush wush. Bang. Keduanya terhempas jauh ke belakang, dan ini membuat jarak mereka menjadi berjauhan. Tapi karena wujud mereka berdua sangatlah besar, jadi jarak mereka terlihat dekat. Mata tengkorak Huang Zheng sudah benar-benar sudah tidak tahan lagi, tapi tiba-tiba saja matanya kaget dengan kemundulan sesuatu yang aneh di belakang lehernya. Kamu, seru Huang Zheng. Jangan terlalu sungkan, aku senang bisa membantumu, ucap Lin Tian dalam wujud manusianya, yang tidak lain adalah salah satu kloningannya dengan kekuatan api murni. Bersihkan semuanya, ucap Lin Tian sambil menyebarkan berbagai macam gabungan api, dan segera membakar tengkorak besar itu. Bas-bas. Bang. Lin Tian asli yang dalam wujud harimaunya juga memanggil petir, dan berbagai macam badai untuk menyerang tengkorak raksasa tersebut. Huang Zheng merasakan dirinya terbakar, dan tidak dapat menghilangkan api di tubuhnya yang terasa sangat sakit. Lin Tian, dasar bajingan, teriak Huang Zheng dengan marah. Dia dengan gila mulai menyerang Lin Tian, meskipun badannya telah terbakar oleh api abadi milik Lin Tian. Lin Tian yang melihat itu tiba-tiba saja tersenyum. Lin Tian bukannya takut, tapi dia malah maju menyerang Huang Zheng pada saat itu juga. Wush! Bang! Mendengus. Tiba-tiba saja Lin Tian dicengkeram oleh tengkorak itu, dan membuat dia tidak dapat bergerak. Hahaha, jika aku mati, maka kamu harus mati juga.
Karena dengan begitu, aku bisa mati dengan tenang, ucap Huang Zheng sambil menatap Lin Tian dalam wujud harimau bersayap. Meledak, teriak Huang Zheng. Hahaha, kamu tidak akan bisa lari lagi. Meskipun aku akan mati, tapi aku akan membawamu bersamaku Lin Tian. Teriak Huang Zheng. Cih, kamu tidak layak membuatku harus mati bersamamu, ucap Lin Tian dan bayi kecil. Hahaha, benarkah seperti itu, balas Huang Zheng. Tiba-tiba saja seluruh energi di tulang raksasa itu mulai membesar, dan ini membuat retakan di berbagai tulangnya. Ini sudah jelas kalau dia benar-benar ingin mati bersama Lin Tian, dan juga bayi kecil. Lin Tian segera mengerutkan keningnya. Lin Tian dan bayi kecil bisa merasakan, jika mereka benar-benar terkena ledakan besar ini mungkin dia dan bayi kecil akan menghilang dari alam ini. Bayi kecil, ucap Lin Tian. Iya kak, balat bayi kecil. Ini adalah pertempuran terakhir kita, apakah kamu sudah siap? Tanya Lin Tian. Woh, aku siap kapan saja kak, jawab bayi kecil dengan suara tenang, dan tidak ada rasa takut sedikit pun. Lin Tian yang berada dalam wujud harimaunya tiba-tiba saja tersenyum, dan dia tidak akan pernah mati di sini bersama Huang Zheng. Kamu ingin kabur setelah meledakkan diri. Itu tidak akan aku biarkan. Ucap suara aneh di pikiran Huang Zheng. Kamu masih hidup, balas Huang Zheng. Hehehe, masih. Tapi sepertinya ini sudah cukup untuk menahanmu, dan kemudian mati bersamamu. Lin Tian, apakah kamu bisa melakukannya untukku? Ucap sosok asing tersebut. Mendengus. Lin Tian dan bayi kecil yang mendengar dua suara itu awalnya kaget, tapi keduanya secara bersamaan mengangguk ke arah tengkorak tersebut. Meledaklah, teriak Huang Zheng yang tiba-tiba saja berubah menjadi aneh. Tidak, dan, boom, ledakan yang sangat besar pun terjadi di tata surya tersebut. Kehancuran yang besar pun segera menyebabkan runtuhnya tata surya itu dalam sekejap. Cerita berpindah ke dunia dewa. Kenapa kamu membawa kami pergi? Tanya Ying Huan dengan marah sambil menatap Lindong. Itu bukan kemauanku, tapi ini kemauan anakku, jawab Lindong dengan santai. Apakah kamu pikir dia bisa kembali tanpa bantuan kita? Kenapa kamu meninggalkannya sendiri? Teriak Ying Huan yang sudah tidak terkendali kepada Lindong. Dia benar-benar marah saat Lindong dengan seenaknya membawa dia pergi dari tata surya itu, dan meninggalkan anaknya sendirian melawan Huang Zheng. Dan sekarang, mereka sudah tidak lagi mengetahui bagaimana keadaan Lin Tian. Meskipun mereka semua telah menunggu hampir setengah tahun, tapi tidak ada tanda-tanda Lin Tian keluar dari tata surya itu. Dia pasti kembali, jawab Lindong dengan tenang. Tapi tidak ada yang tahu, kalau di hatinya juga merasakan kecemasan dan juga ketakutan akan kehilangan anaknya. Kamu, plak, tiba-tiba saja tamparan melayang ke wajah Ying Huan, dan ini membuat dirinya kaget. Dia sebenarnya ingin marah, tapi wajahnya tiba-tiba saja kaget saat menatap siapa orang yang telah menamparkan dirinya itu. Bahkan semua penguasa di sana juga kaget, saat melihat siapa yang menamparkan Ying Huan. Kamu seharusnya mengerti perasaan suamimu. Karena dia juga memiliki kecemasan di hatinya. Harusnya kamu dapat menjadi penenang bagi suamimu, tapi kamu malah membuat dia semakin merasa tertekan sekarang. Apakah ibu pernah mengajari kamu untuk bersikap kasar seperti ini kepada suamimu? Tanya Zheng Lian sambil memarahi Ying Huan. Wajah Zheng Lian benar-benar tidak seperti biasanya, dan dia sekarang benar-benar sangat marah melihat sikap anaknya yang tidak mengerti bagaimana suasana hati suaminya. Asal kamu tahu saja, jika suamimu tidak membawa kita semua pergi dari sana, mungkin aku dan kita semua hanya akan mengganggu pertarungan Lin Tian. Dan jika terjadi sesuatu kepadamu atau aku, Lin Tian pasti akan terganggu juga. Zheng Lian benar-benar marah,
Dan Ying Huan yang tidak pernah melihat ibunya marah kepada dirinya, itu hanya bisa terdiam tertunduk malu. Semua yang dikatakan ibunya ini memang benar, dia hanyalah beban jika mereka berada di sana. Suaminya juga pasti merasakan rasa cemas di hatinya sekarang, tapi dia tidak dapat berbuat banyak karena dia hanya bisa percaya kepada keselamatan anaknya. Kamu lihat sendiri kan Bai Wutian dan Bai Yu, Bai kecil sekarang bersama dengan Lin Tian, tapi mereka mencoba untuk tetap tenang meskipun hati mereka khawatir. Hanya kamu yang terlihat emosi dan tidak terkendali. Ingat pesan ibu ini, semua keluarga kita mencemaskan Lin Tian, tapi kita sekarang hanya dapat berharap dia baik-baik saja, ucap Zheng Lian yang mulai agak melembut, dan air matanya juga jatuh dari matanya. Mu Chao yang melihat itu segera mendekati istrinya, dan kemudian memeluknya. Ying Huan kemudian menatap keluarganya beserta 4 menantunya, yang saat ini terlihat saling berpelukan sambil menangis. Seharusnya dia sebagai ibu menenangkan menantunya, tapi dia malah yang paling cemas di antara mereka semua. Maafkan aku Beb, ucap Ying Huan sambil menatap Lindong. Tidak apa-apa, aku mengerti perasaanmu, jawab Lindong dengan lembut sambil memeluk istrinya itu. Tidak, tiba-tiba saja Mu Suanyin berteriak keras, dan ini membuat suasana yang tadinya tenang, namun kini menjadi kacau lagi. Lindong juga melihat ke arah Mu Suanyin, dan dia melihat benang merah yang melilit jari Mu Suanyin mulai memudar. Tidak, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa denganmu, ucap Mu Suanyin yang khawatir, dan mencoba merasakan keadaan Lin Tian. Apa yang terjadi? Tanya Ying Huan. Bas. Tiba-tiba saja semua dunia dan alam yang ada mulai bergetar. Hal itu membuat Lindong dan semua pasukan di sana menjadi sangat cemas. Lalu setelah beberapa saat terdengar suara ledakan besar, itu segera terdengar suara raungan yang marah di seluruh alam. Hal ini membuat orang-orang menjadi merinding saat mendengar suara itu. Tidak, dan, boom. Seketika itu juga, benang merah di tangan Mu Suanyin terputus, dan ini membuat dirinya langsung jatuh terduduk dengan mata tidak percaya. Dia benar-benar kaget, dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. Wajah ketiga istri Lin Tian yang lain juga sama, dan mereka sudah tahu apa arti dari benang merah yang putus itu bagi Mu Suanyin dan Lin Tian. Anakku, tidak, ini tidak mungkin, ucap Lindong dengan kaget. Dia sudah berjanji akan hidup. Dia sudah berjanji untuk hidup. Ah, kenapa? Ucap Lindong yang benar-benar langsung jatuh dalam kesedihan. Bahkan Ying Huan juga jatuh lemas di sana, itu setelah dia mengetahui apa artinya benang merah di jari Mu Suanyin yang putus itu. Kakak, Tian Hunhu juga mencoba menenangkan kakaknya, meskipun dia juga merasakan sakit di hatinya. Tiba-tiba saja cuaca di dunia dewa berubah menjadi gelap gulita, dan hujan deras pun turun membasahi dunia dewa. Bukan hanya dunia dewa saja, tapi dunia biru dan beberapa dunia beserta alam lainnya juga terjadi hujan di sana. Dua alam juga mengalami badai yang cukup besar, dan itu sudah jelas kalau seluruh alam bersedih karena telah kehilangan sesuatu. Hidup ini tidak abadi, karena semuanya akan merasakan mati suatu saat nanti. Jadi, tidak ada yang perlu ditangisi lagi. Karena meskipun aku menghilang dari dunia ini, tapi di hati dan ingatan kalian masih ada diriku. Terima kasih telah menjadi keluarga dalam hidupku, terima kasih telah mau menerimaku, dan terima kasih telah mengisi hatiku dengan kebahagiaan. Selamat tinggal. Suara yang sangat tenang dan penuh cinta terdengar di dunia dewa. Lindong langsung jatuh bersujud saat mendengar suara itu. Dia sekarang benar-benar lemah seperti Mu Suanyin, dan matanya terlihat kosong sambil memandangi arah yang tidak jelas. Anakku, maafkan ayah, ucap Lindong yang saat ini meraung karena kesedihan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.